Pemirsa, anggota DPRD Sleman yang juga anak mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal, Senin malam ditahan Kejaksaan Negeri Sleman. Ia bersama ayahnya terlibat korupsi dana hibah pariwisata sebesar 10 miliar rupiah. Tanggapannya Mas, disampaikan Mas. Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Raudi juga langsung ditahan di Rutan Kelas 2A, Yogyakarta. Raudi mengaku putusan pengadilan Tipikor menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Sama-sama tahu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan saya dan itu sudah disampaikan di dalam persidangan. Jadi ya kita ingin menghadapi ini dengan keadilan. Kejari Sleman menyatakan Raudi berperan melakukan pengkondisian proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima dana hibah. Kerugian keuangan negara dari kasus ini sebesar 10,9 miliar rupiah. Perbuatan aktif dari tersangka RA dalam pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020, yakni dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Sementara itu, kuasa hukum Raudi Akmal mempertanyakan sikap Kejari Sleman yang tetap menahan kliennya meski baru keluar dari rumah sakit. Masa tensi 150 dikatakan sehat? Ini ada apa gitu loh? Apakah memang mau dipaksakan untuk ditahan? Di mana kami melihat pihak Kejaksaan Negeri Sleman ini menghilangkan hak asasi manusia dari klien kami. Sebelumnya, kasus dana hibah pariwisata tahun 2020 sudah menyeret mantan Bupati Sleman Sri Purnomo yang divonis hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain blak-blakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai mahasiswa menggelar aksi massa pada 15 Juni kemarin. Terkait uang itu memang saya terima. Momen pengakuan tersebut terekam jelas dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Abdi pun menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Didesak rekan-rekannya, Abdi akhirnya mengaku ia menerima uang dari pihak tertentu. Ia berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengakui menerima dana tersebut dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya, dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Kawan-kawan dari FEB juga menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Gini, kawan-kawan. Ini jadi gini kawan-kawan, langsung maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat rokok. Saya memakai buat moko 500, tambahan buat moko, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior, alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga. Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk kalian coba. Nah
yaitu Kes sama Rafli dan Mubarak. Ya, Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahayu bersama Sivitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang sebesar 20 juta rupiah tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Sementara itu pihak universitas maksud kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludi. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Ya, sebelum polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan pada 15 Juni lalu. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Bentuk penyampaian apa yang kita sampaikan di Wapres juga tadi, ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ketika ada yang hari ini yang mungkin kita kerjasama dengan pemerintah, kita tetap kawal, mungkin itu. Nah, dan satu lagi, Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan. Nah, makanya kami tadi di dalam memorandum rilis memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 kali 24 jam ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di jalan. Pemerintah resmi menerbitkan 8 stimulus ekonomi di semester 2 tahun ini. Stimulus tersebut fokus terhadap insentif pajak, libur sekolah, transportasi, bantuan pangan, hingga impor LPG senilai lebih dari 26 triliun rupiah.
Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi semester 2 di 2026. Stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun tersebut terbagi ke dalam 3 pilar utama dengan 8 program insentif strategis untuk periode Juli hingga Desember 2026. 8 stimulus strategis ini mulai dari stimulus pajak penulis, insentif transportasi libur sekolah, insentif Nataru, insentif impor LPG dan bahan baku plastik, hingga bantuan pangan. Berikut 8 stimulus ekonomi di semester 2 2026 ini. Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya mencapai Rp26,34 triliun. Kebijakan paket stimulus ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat tenaga kerjaan dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik.